Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, kembali kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Di pagi hari ini Engkau kembali memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kembali kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam bimbingan melalui firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami di hari ini, Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Ini yang menjadi bagian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, satu bagian sifat jelek manusia adalah manusia suka sekali membanding-bandingkan dalam hidupnya. Bahkan sebuah slogan yang sangat sering kita dengar, ada yang mengatakan lebih enak zamanku dulu kan. Seolah-olah ada bahasa yang tersirat, zaman sekarang tidak enak, tidak baik, tapi lebih baik, lebih enak yang dulu. Dulu makanan murah, bensin murah, cari kerja mudah. Benarkah demikian? Lalu bagaimana kita bersikap? Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari refleksi iman Raja Salomo dalam menjalani hidup yang sudah dia lalui. Dia berbicara tentang masa atau waktu. Mengingatkan bagi kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya. Dan pasti ada akhir dari masa tersebut. Ada masa sehat dan sakit, ada masa muda dan tua. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Kekekalan itu hanya ada pada Tuhan. Kekekalan hanya ada di sorga dan neraka nantinya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sehingga penulis pengkhotbah ini mengingatkan suatu prinsip yang luar biasa, bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bagaimanapun suatu hal pasti ada akhirnya. Akhir tersebut bicara tentang tujuan dan visi yang akan dicapai. Akhir suatu hal berbicara apakah kita sudah bisa
mengakhiri segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan rencana dan target kita semula. Jika kita baca pada ayat yang ke-10, di situ diingatkan bahwasanya kita tidak boleh memandang masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Sama dengan pemikiran yang tanpa memiliki hikmat, dikatakan pengkhotbah. Masa lalu tidak bisa diubah. Oleh sebab itu, tidak perlu membanding-bandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang. Yang terpenting ialah kita mampu menjalani hidup kita pada masa-masa saat ini. Kita menikmati hidup kita, terlebih dalam setiap proses yang kita jalani saat ini. Walaupun itu terkadang tidak enak untuk kita jalani. Sehingga akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan ataupun kenikmatan di dalam akhir hidup kita. Karena setiap masa, tiap waktu adalah baik yang sudah Tuhan sediakan. Tidak ada waktu yang tidak baik bagi Tuhan. Semua waktu yang kita jalani atas seizin Tuhan itu semua baik. Agar setiap masa atau waktu yang kita jalani itu bisa kita nikmati. Oleh sebab itu, milikilah hati yang sabar. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Maknanya, jangan bersungut-sungut dalam menjalani proses hidup ini. Tapi milikilah hikmat, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kita percaya Tuhan sanggup menyertai kita dalam segala kondisi, dalam segala waktu, dalam segala masa-masa yang kita jalani. Bahkan ketika masa sekarang ini sepertinya lebih sulit daripada masa yang lalu. Kita harus tetap percaya di saat kita menjalani masa ini, itu semua baik adanya. Terlebih pada hari ini, tidak kebetulan kita juga merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berhenti, tapi satu hal yang pasti yang harus tetap kita rasakan dan nikmati, bahwa Tuhan selalu ada dalam proses hidup yang kita jalani saat ini. Dan bersama Tuhan, saat ini yang kita boleh jalani, kita akan boleh menerima kebaikan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara nikmati hidup ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terlebih dalam kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia, mari kita isi dengan hal yang baik, sehingga dalam kondisi saat ini banyak orang yang tetap merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan melalui kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk menjalani hidup kami sampai saat ini. Tetap ajari kami, bimbing kami, sehingga kami tetap mampu memakai hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga setiap waktu yang kami jalani, kami tetap mampu untuk bersyukur kepadamu. Terlebih kami berdoa saat ini, di mana kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang Kau telah berikan bagi bangsa kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati kami sebagai warga negara Indonesia, warga kerajaan Allah, sehingga kami boleh memaknai kemerdekaan yang Kau telah berikan saat ini dengan penuh kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan berkati para hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu dan setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka yang tidak kami ketahui. Tapi kami yakin dan percaya dalam pertolongan Tuhan mereka mampu untuk menjalaninya
dan mereka tetap mampu untuk memuji akan berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama yang indah Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.